Selamat malam para siswa PKBM Bina Abdiwiyata. Sudah sekian kalinya kita bertemu, walaupun mungkin tidak dalam tatap muka, karena selama pandemi ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Mulai tanggal 20 kemarin kita sudah melaksanakan daring, walaupun lewat WA, lewat Google Classroom, dan juga lewat Zoom. Mulai Agustus ini kita pembelajaran akan disampaikan melalui YouTube. Sebelum saya lanjutkan untuk materi saya tentang geografi, saya ingin perkenalan dulu untuk siswa-siswa kelas 10. Lagi untuk kelas 11, 12 sudah ada asing lagi dengan saya. Untuk kelas 10 mungkin perlu saya kenalkan, atau saya perlu berkenalan. Para siswa yang sangat kami banggakan, saya Lukas Kambali. Samping saya mengajar geografi, saya di sini di PKBM selaku ketua penyelenggara atau kepala sekolah. Alamat saya di Kali Piting Jaya 8A nomor 5. Tentunya anak-anak Surabaya sudah tidak asing lagi dengan Kali Piting Jaya. Namun untuk kalian yang berasal dari luar kota tentunya bertanya-tanya mana Kali Piting itu. Nah, Kali Piting tepatnya ada di daerah utaranya Karangmenjangan. Tentu kalau Karangmenjangan sudah ada asing lagi, baik warga Surabaya maupun warga yang berasal dari luar kota. Para siswa yang kami banggakan, jadi itu sekilas perkenalan saya. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya punya 4 anak, 3 udah kuliah, 1 masih udah kerja. Maka pada kesempatan ini nanti saya akan berikan materi geografi lewat YouTube. Semoga dengan penyampaian melalui YouTube ini atau melalui daring dalam jaringan tidak mengurangi semangat Anda, semangat kalian dalam belajar. Saya berharap justru dengan YouTube ini Anda bisa menyesuaikan waktu untuk belajar Anda. Karena dengan YouTube ini Anda belajar tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Kapan saja Anda bisa membukanya. Ya. Dan juga jangan lupa ketika Anda belajar, Anda foto pakai GoTag, ya, itu wujud Anda mengikuti materi ini dan sebagai absensi untuk lembaga bahwa Anda hadir untuk ikut pembelajaran. Para siswa yang kami banggakan, ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi geografi terkait dengan pengertian, aspek, konsep, prinsip, dan pendekatan dalam geografi. Para siswa yang kami banggakan, tentu dalam diri Anda, terutama para siswa yang kelas 10, bertanya-tanya, apa itu geografi itu? Apa yang dimaksud dengan geografi? Geografi adalah ilmu, ya,
yang kalau bahasa dasarnya dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo dan grapien. Apa artinya kata geo? Geo artinya adalah bumi, dan grapien adalah tulisan atau menjelaskan. Jadi jelas sekali bahwa geografi berarti adalah ilmu yang menjelaskan tentang bumi. Istilah geografi tersebut pertama dikemukakan oleh seorang filosof asal Yunani, yaitu Eratosthenes, dengan nama geografika, yang berarti tulisan atau tulisan mengenai bumi. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kajian mengenai ilmu geografi semakin berkembang. Ilmu geografi bukan lagi atau tidak lagi hanya sekedar fisik alamiah bumi, namun juga melihat akan aspek manusia dan hubungan interrelasi secara kedua aspek tersebut. Pada akhirnya, geografi diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan fenomena bumi yang dilihat dalam konteks keruangan. Suatu contoh, Pinasco pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa geografi menjadi ilmu dalam menerangkan sifat-sifat bumi, baik dalam analisa gejala alam atau makhluk hidup, untuk mengetahui corak khas kehidupan dengan pendekatan keruangan. Di dalam geografi sendiri itu ada aspek geografi. Ilmu geografi memiliki dua aspek utama, yaitu aspek ilmiah dan aspek sosial. Tentu dalam diri Anda dan diri saudara selalu bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan aspek ilmiah dan aspek sosial? Nah, mungkin dalam diri Anda sudah mengetahui apa itu aspek ilmiah. Aspek geografi ini yang dimaksud dengan aspek ilmiah adalah dalam aspek geografi ini lebih kepada fisik bumi, seperti lokasi suatu wilayah, bentuk pemukiman bumi, unsur-unsur di permukaan bumi, sehingga dapat diketahui batas-batasnya wilayah, suatu negara, wilayah benua dan sebagainya. Ciri tertentu yang ada di dalam dan ciri-ciri itu yang ada dalam bumi. Contoh fisik bumi dapat dilihat dari unsur di kulit bumi, tanah air, cuaca atau iklim, flora, dan faunanya, termasuk di dalamnya
atmosfer, hidrosfernya, ionosfernya, biosfernya, dan juga antroposfernya. Intinya, aspek topologi ya, itu berbicara tentang aspek biotik dan juga aspek abiotik. Nih, mungkin Anda selalu bertanya, coba aspek biotik ini, aspek molekul itu apa? Ya. Coba nanti Anda dalam tugas Anda mencari coba apa yang dimaksud dengan aspek biotik, ya, dan juga aspek abiotik. Pak, nanti Anda jelaskan, nanti dikumpulkan ya lewat WA atau dikirim ke WA saya, nanti saya cantumkan nomor saya ya. Apa yang dimaksud dengan aspek biotik dan aspek abiotik? Demikian juga untuk cabang ilmu geografi ya, cabang ilmu geografi dengan aspek ilmiah dimanakan dengan geografi fisik atau disebut juga dengan physical geography ya. Adapun ilmu ya, taruhan dari geografi fisik adalah klimatologi, meteorologi ya, dan juga geologi, hidrologi, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu itu? Ya. Coba nanti juga tugas pertama Anda mencari apa arti biotik dan aspek abiotik. Yang kedua, Anda punya tugas yaitu turunan dari geografi fisik ya, adalah klimatologi, meteorologi ya, geomorfologi, geologi, hidrologi. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu geologi dan yang saya sebutkan tadi ya. Baik, itu nanti Anda jelaskan. Ilmu klimatologi adalah ya, meteorologi adalah, geologi adalah ya. Coba nanti ini di catatan saya, Anda bisa membaca ulang dan nanti coba Anda jelaskan apa yang dimaksud itu ya. Selain aspek ilmiah, di dalam aspek geografi itu juga ada aspek sosial. Apa yang dimaksud dengan aspek sosial? Ya. Aspek sosial, ya, yaitu aspek geografi ini lebih kepada hal yang berkaitan dengan koneksitas atau hubungan dengan orang lain, ya. Perilaku sesama, misalnya pola persebaran manusia dalam konteks keruangan yang dapat dikaji dari hubungannya dengan lingkungan ataupun sebaliknya. Intinya aspek ekonomi, budaya, dan politik. Jadi aspek sosial itu meliputi aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik ya. Coba sebagai tugas yang terakhir, coba Anda jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik ya. Coba Anda nanti buat rangkuman apa yang dimaksud dengan aspek-aspek tersebut ya. Jadi di dalam aspek geografi, saya ulangi lagi bahwa istilah pada hal yang berkaitan dengan karakteristik ya, karakteristik perilaku manusia ya,
Misalnya pola persebaran manusia dalam konteks keuangan, ya, yang dapat dikaji hubungannya dengan lingkungan ataupun sebaliknya. Sekali lagi, tugas Anda yang terakhir adalah jelaskan aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Nah, tugas-tugas itu bisa Anda rangkum, nanti Anda sampaikan lewat WA boleh, atau kirim ke lembaga juga boleh. Bagi Anda yang kesulitan, ya, Anda mengirimkan, nanti dicatat, di foto, di WA dikirim ke saya ataupun ke Pak Sastri. Nah, nanti cabang ilmu geografi yang lain, ya, selain aspek sosial, ya, aspek ilmiah, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan untuk materi-materi yang lain, yaitu tentang konsep, tentang prinsip, tentang pendekatan dalam geografi, ya. Jadi malam ini sebagai perkenalan, saya menyampaikan beberapa materi ini. Nanti ada 2 tugas. Yang pertama, Anda mencari aspek biotik dan aspek abiotik, dan juga tugas yang berikutnya, apa pengertian klimatologi, meteorologi, geomorfologi, geologi, hidrologi, ya. Anda jelaskan bahwa ilmu-ilmu itu merupakan cabang dari ilmu geografi yang meliputi atau menyangkut tentang apa. Nah, itu nanti Anda jelaskan. Yang terakhir, tugas Anda nanti adalah menjelaskan, yaitu aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Apa yang dimaksud dengan aspek-aspek tersebut dalam aspek sosial, ya. Itu nanti akan minggu depan akan saya lanjutkan dengan konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Demikian, silakan nanti mengerjakan tugas-tugas itu dan kumpulkan. Sekali lagi, jangan lupa pakai geotek sebagai wujud bahwa Anda hadir, Anda mengikuti pembelajaran geografi. Demikian, saya berharap sekali lagi dengan materi ini jangan sampai mengurangi semangat Anda untuk belajar. Bisa justru berharap bahwa dengan materi yang disampaikan lewat YouTube, Anda semakin giat, Anda semakin punya semangat untuk belajar, untuk menyongsong masa depan Anda yang lebih baik. Demikian, selamat malam, selamat belajar, dan salam sehat dari saya.